Bawa teman hari ini bekerja di ladang, tapi kita utamakan kepentingan anak-anak terlebih dahulu. Bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan sarapan anak-anak dan bekal pergi ke ladang. Hari ini aku tidak belanja ke tempat aku yang biasanya belanja beli ikan dan sayur, karena tadi malam sudah aku persiapkan untuk mau aku masak pagi ini. Karena mamaku semalam request dia pengen makan makanan jadul, yaitu ikan teri campur bihun, terus ada kelapa gongsengnya, terus sayurnya daun ubi disantan. Menu yang satu ini biasanya dulu dimasak di momen-momen tertentu, misalkan martidah atau mersuan. Kalau bahasa Indonesianya disebut itu menanam padi. Jadi kelapa gongsengnya ini tadi malamnya aku kerjakan karena pagi besok nggak sempat pikirku. Dan ini sudah masak aja, mari kita makan karena anak-anak sudah berangkat sekolah. Tadinya anak-anakku juga sebelum berangkat ke sekolah sudah makan terlebih dahulu. Jadi sekaranglah kita makan. Dan di sini mamaku sudah berangkat terlebih dahulu ke ladang karena ada kawan kami bekerja hari ini 3 orang. Aku belakangan aja karena masih menunggu kakak Mika pulang TK. Kalau TK di tempat kami pulang jam 10 pagi. Lagian gak terasanya waktu ini berputar. Nanti kita menyuci, menyapu, udah pulang ajanya dia. Kan benar kataku kan, udah pulang dia. Jadi berangkatlah kita bertiga ke ladang. Ada Agatha bersama kakak Mika. Biasanya dari ladangnya dibawa tebu menuju ke kampung. Ini jadi terbalik, dari kampung menuju ke ladang. Tapi gak apa-apa lah. Dan ini kami sudah nyampe di ladang. Kebetulan orang kakak itu lagi istirahat. Langsung dikupas opungnya lah tebu ini karena udah merengek-rengek mereka kan. Gak sabaran. Jadi langsung pergilah kotong bekerja sama orang Eda ini, orang kakak ini. Ininya lahan yang mau kami tidahi itu udah kusemprot kemarin kan, sekarang saatnya lah dicangkul biar bersih nanti mau ditanami. Lagi musim hujan di tempat kami, jadi baguslah untuk menanam. Dan ini langsung kuambillah posisiku di tengah. Mari kita bekerja, semangat. Perasaan barunya nyampe di ladang tapi udah jam 12 aja. Ya udah kita langsung makan siang. Jadi kalau merombo ataupun bekerja di tempat kami itu bawa bekal masing-masing dari rumah, tidak ditanggung yang punya ladang. Kalau di tempat kalian ataupun di kampung kalian bagaimana? Semakin terasa nikmatlah makan siang yang di kebun ini, apalagi suasana ramai seperti ini. Setelah makan siang kita istirahat sebentar dan lanjut bekerja kembali, dan nggak berapa lama langsung laku masakkan tes biar ada nanti makan snack sama minum. Aku pun merasa bingung, nggak tahu kenapa langsung bocorlah periuk ini, tapi untung aja lah udah mendidih tesnya. Daripada habis terbuang nanti airnya, kita tuanglah sebagian airnya ke dalam mangkok ini lalu kita aduk menjadi tes kop. Bubuknya ini bubuk kopinya tapi sedikit aja, asal berwarna aja karena mamaku sukanya yang kayak gini, nggak mau dia pakai teh celup. Jadi sengajanya aku buat tes ini manis sekali karena biasa itu kalau keluar banyak keringat, kita nggak apa-apa minum yang manis-manis sebagai pengganti tenaga. Cuaca di tempatku sekarang lagi musim hujan setiap hari hampir. Dan ini pun begitu. Waktu kami minum ini, cuaca sudah mulai mendung dan sudah mau turun hujan. Dan kami siapkanlah dulu yang minum ini. Setelah ini langsunglah aku permisi sama mamaku, duluan lah kami pulang ya mak, aku bilang. Kalau datang hujan sewaktu di ladang tidak memungkinkan untuk tetap tinggal di ladang karena pohon rambung di sini sudah besar, takut terjadi apa-apa. Dan langsunglah kami pulang ke kampung. Tapi benar dugaanku, belum nyampe di rumah langsunglah hujan di sini. Kami beristirahatlah di rumah yang pertama dapat setelah ladang. Kami menjual kayu, tapi kenapa batang yang besar ini nggak diambil? Pagi ini anak sekolah cepat pulang, jadi aku udah bisa berangkat ke ladang. Begitu nyampe di ladang, yang pertama aku cek yaitu kunyit yang aku tanam kemarin. Rupanya sudah tumbuh, karena kemarin setelah menanam langsung diguyur hujan. Pohon durian yang kami jual kemarin, rupanya nggak semua batangnya ini dibawa mereka. Apa yang karena waktunya ditunda atau gimana nggak tahu juga. Jadi kita berusaha lah memotong ini ataupun membersihkan dahannya ini, karena ada sini 2 pohon karet tertutup atau tertimpa, jadi nggak bisa kami deres. Baru dahan ketiga yang kita potong, rupanya langsung lepaslah gagangnya pisau ini. Ya udah langsung pergilah kita ke gubuk untuk menempelkannya. Ternyata kalau membakar besi ataupun pisau ini biar nggak panas semua saat kita pegang, dibikin pembatasnya itu batangnya daun talas. Kalau bagian kesini mamaku lah lebih paham. Menunggu lemnya itu ataupun plastik yang dibakar itu mengering gitu kan, biar sampai lengket kembali, janganlah langsung kita pakai. Jadi kita tunggulah beberapa saat nanti. Jadi kita coba dulu pakai pisau yang lain. Ternyata agak susahnya memakai pisau yang satu ini dan kerjanya lambat sekali. Ya udah lanjut kita lah mengupas pining ini. Kalau mengupas pining udah bisa digunakan pisau yang tadi. Karena mengupas pining ini kan nggak butuh tenaga yang kuat. Jadi pinang yang kita kupas ini nggak banyak kali lah. Gimana lah tiap harinya kita kutip. Maksudnya ini kan nggak langsung dipanjat gitu satu tangkai. Kita menunggu di bawah aja setiap hari. Yang jatuh langsung dikumpulkan gitu. Karena nggak ada kami yang pintar memanjat.
Udah bosan kali kakak Mika ini, kayak mana lah nggak ada kawannya bermain di sini pula anak-anak. Sebenarnya adanya prosesnya membuat pinang ini mudah dikupas, maksudnya dijemur dulu sampai lengkang gitu kan. Kalau udah lengkang gitu mudah dikupas. Cuman menjemur-jemur itulah kita nanti nggak sabar dan lamanya prosesnya itu. Apalagi sekarang lagi musim hujannya. Jadi walaupun kayak gini dikupas, nanti dijemur juga nih sebelum dijual. Jadi kalau mengupas pining ini butuh proses yang lamanya. Kalau bisa kita sambil santai-santai lah di waktu yang senggang, karena ini kan harus satu-satu dipegang. Nah ini yang kupegang ini yang lengkang lah ini. Setelah selesai kita kupas, kita belah dua ya semuanya. Udah selesai kita mengupas dan inilah hasilnya. Langsunglah kita jemur karena memang cuaca panasnya ini. Nanti sore baru hujan. Sekalian kita buanglah sampahnya ini dan kita kembalikan semua pada tempatnya peralatannya. Oke, terima kasih. Jangan sepele melihat bibit kunyit yang kecil. Bukan berarti nanti hasilnya kecil juga, malah sebaliknya. Begitulah kata kakakku dulu ketika mengasih bibit kunyit ini. Jadi bibit kunyit itu udah ada setengah tahun di dalam goni biar bertunas dulu baru bisa ditanam. Padahal kemarin tempat penanamannya ini udah bersih 3 bulan yang lalu, tapi karena belum bertunas kemarin itu kan sampai menghijau lagi nih gulmanya. Jadi kan kemarin sebagian aku pompa, tapi obatnya ataupun racunnya kurang, jadi nggak semua kena. Jadi yang tidak kena pompa ini kita bersihkanlah menggunakan cangkul. Jadi yang di belakangku itu kan udah ditanam mamaku kunyitnya, karena kemarin kan udah kupompa. Jadi mamaku yang kerjakan semalam aku nggak ke ladang. Rencana kian sih semalam aku perginya ke ladang, tapi karena hujan deras pulang sekolah gagal lah. Karena bagian menyangkul ini nggak tahan lagi mamaku, jadi aku yang menyangkul. Sebentar lagi lah kita tanam kunyitnya setelah bersih ini. Jadi kan ini bentuk penanamannya ini kayak yang mergalung-galung gitu kan, ataupun menggunung-gunung. Jadi kemarin ini awalnya ini aku ombak-ombaknya dia lah kan. Makanya seperti ini bentuk penanamannya. Tapi sebelum menanam kunyit itu semalam mamaku di lahan yang di belakang ini udah dialaskan dengan kompos buatan maksudnya ya, kompos yang aren kemarin. Kalian masih ingat kan videoku yang dulu yang 3 bulan yang lalu? Jadi semalam bibit kunyitnya yang udah bertunas panjang dia sampai kayak berdaun gitu udah mamaku duluan yang nanam, karena kan mamaku lebih mahir sebagian ke situ. Oh ya, tadi lagi menyangkul ini aku kan ada dapatku anaknya ular lah kan, tapi langsung aku cangkul. Masih kecil kali sih, tapi cuaca hari ini enak kali lah pokoknya, nggak panas nggak hujan, jadi menyangkul ini kita nggak kepanasan. Makanya sebentarnya aku bikin menyangkul ini. Kayak mana lah, nyampe pun kita di ladang udah jam 2 siang. Tunggu pulang anak sekolah dulu baru bisa kita berangkat ke ladang, karena kakak Tania harus pulang dulu biar ada menjaga adik Agatha. Karena musim hujan itu jadi nggak kubawa Agatha ke ladang karena takutnya nanti hujan kan digubuk, buru-buru mau pulang. Kalau kita kan mudahnya menyelamatkan diri. Soalnya kalau datang hujan pas kita lagi di ladang, buru-burunya kita mau pulang walaupun hujan deras. Takut juga kita banyak sini pohon besar, jadi nggak pernah kami bertahan di gubuk walaupun hujan. Kupanggillah kakak Mika dari gubuk biar diantar air minumku. Udah haus sekali lah kan. Udah lama aku nggak memegang cangkul, maksudnya mencangkul gitu. Biasanya menderes aja. Makanya kami tadi pergi ke ladang ini nggak bawa makan lagi ataupun nggak bawa nasi lagi. Soalnya udah makan dari rumah tadi. Cuma bawa air minum aja tadi. Jangan salpok sama tiang listrik ya, karena kalau di tempat kami itu tiang listriknya datang dari ladang kami, karena menyeberang itu ke seberang, ke Panembean. Dari Panembeannya kami dapat kabel. Dan aku bercocok tanam ini ataupun menanam kunyit ini paslah di bawah pohon kabel ini. Pohon kabel, maksudnya di bawah kabel ini. Karena cuma di bawahnya tiang listrik ini kami bisa bertanam tanaman muda, karena kan di sininya nggak ada karet. Kalau menanam karet di bawahnya ini kan kena nanti kabelnya. Jadi sekarang kita tanam kunyitnya. Sebenarnya kalau menanam kunyit ini lebih mudahnya tumbuh pangkalnya dibandingkan kunyit biasanya. Karena udah selesai kita letakkan semua kunyitnya, sekarang saatnya kita tutup atau namanya di tempatku ditambus lah menggunakan tanah. Ya menggunakan tanah lah, masa menggunakan batu. Udah seperti mesin berjalan cara kerjaku ini kan lah kan. Oke, mantap kali lah, udah siap kita tanam. Saatnya kita pulang ke rumah.
Inilah istana buah salak kami, karena selalu menghasilkan buah yang super lebat dan manis kapan saja kami mau. Kita singkirkan dulu semak-semak yang berkeliaran di sekitaran pohon salak ini, biar nyaman kita ngambil buah salaknya. Jadi ini buah salaknya ini ada ini 3 tukul guys. Apanya kalau namanya bahasa Indonesianya itu teh, kalau 3 tukul 3 tangkainya teh. Itulah itu, pokoknya ini aja kita langsung ambil aja buah salaknya, karena udah saya cicipin tadi kan, udah manis guys. Jadi ini kita coba lagi, rupanya langsung ada terkelupas, langsung kumakan aja. Hap, mantap ini. Jangan ada yang ngiler ya guys, kalau ngiler langsung aja OTW, nanti usar lo alamatku. Pokoknya buah kali ini super hebat, ditambah manis, ditambah lagi tebal, pokoknya mantap lah guys. Tidak ada duanya, ini seger lah. Anak-anak dan keponakanku pada suka minta nambah-nambah terus, soalnya manis katanya. Jadi kenapa aku bilang seperti istana buah ladang kami ini? Karena salaknya cuma 3 pokoknya, tapi selalu menghasilkan buah kapan saja kami mau. Jadi aku ngambilnya ini satu persatu karena takut kena yang kiri kanannya itu, yang hitam-hitam itu kan ada, itu belum masak, itu masih mentah. Jadi kita hati-hati biar nggak jatuh sama yang masih mentah. Karena selama ini kami tidak pernah mencek yang salak yang sebelah sini. Ini tepatnya salak ini di pinggir jalan. Jadi kan kami biasanya mengambil itu yang dari sebelah dalam seperti itu. Untung aja kami semalam mau pulang kan, ku tengok, itu mak kayaknya mateng itu loh mak, ku bilang kan di pinggir jalan kan. Ya udah ku ambil satu semalam mau pulang dari ladang, rupanya manis. Ya udah besok pagi lagi giliranmu, pikirku. Lagian semalam kan nggak ada bawa pisau, namanya juga mau pulang. Terus ini tempatnya juga apa, pikirku semalam. Ya udah besok aja. Makanya ini gitu langsung nyampe di ladang, kami langsung panen salak ini sebelum bekerja. Takutnya nanti keburu diambil orang duluan, namanya pinggir jalan. Untung aja aku perhatikan sebelah jalan ini semalam sambil kami lewat kan. Kalau enggak bisa membusuk ini. Lagian ini pun udah busuk sebagian karena kelamaan dipanen. Jadi walaupun tadi ada 3 tukul ini yang saya panen, tapi kelihatannya sedikit karena buahnya besar-besar guys. Pokoknya mantap pola. Yang pasti kami sudah kenyang guys makannya. Jadi bagi yang mau langsung aja merapat ya, gratis kok, gratis. Oke, saya mau lanjut bekerja dulu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Tunggu dulu, ambil jengkol muda dulu aku. Agar semakin nikmat makan di ladang ini, jahe yang kita dapat waktu mengombak tadi, kita jadikan dulu minuman bandrek susu. Mengombak sambil mencangkulnya aku tadi kan, langsung dapat aku jahe banyak lah kan, yang segar, yang mantap. Kita eksekusi langsung jadi bandrek susu ini. Sebelum membuat bandrek, kita langsung makan siang lah dulu di kebun ini tong. Rupanya ada ini lalapan ini jengkol muda ini mantap ini, pikirku. Langsung lah aku ambil 2 biji kan. Sampai gundul aku bikin pohon pisang di ladang ini nggak berdaun, karena setiap hari pula aku ambil. Mari makan wei, mantap kali lah pokoknya makan pakai jengkol muda ini, nggak terasa habis nasiku sebakul. Saking repoknya kami kerja minggu ini di kebun, jadi lupa menyapu halaman gubuk. Jadi sekarang kita sapu lah dulu, udah banyak dedaunan berserak ini. Sudah 1 minggu pula kami tempati gubuk ini. Kami nggak makan di sini atau istirahat di sini. Kami langsung istirahat atau makan di samping kami bekerja. Jadi inilah jahe yang ku bilang tadi pas kami dapat mengombak tadi, tapi nggak ada ku rekam karena HP ku lowbat tadi. Jadi ini sudah sampai di kampung, langsung aja kita bersihkan tadi yang kita ambil itu jahe sama serai. Jadi membuat bandrek itu langkah pertama yang kita lakukan yaitu membakar jahe. Tapi karena nggak ada arang, langsung aja kita di kompor membakarnya. Kita tambahkan daun pandan biar ada nanti wangi-wanginya seperti itu. Jahe yang sudah kita bakar tadi, langsung aja kita geprekkan semuanya. Semua jahe tadi kita masak semuanya karena kita nanti minumnya rame-rame. Karena pasti datang nanti tetangga bermain. Serainya juga kita geprekkan. Jadi kalau memasak bandrek di kampung itu semuanya bahannya gratis kecuali gula merah. Tapi walaupun gratis kadang malas kita ngerjainnya. Bukan malas, lebih tepatnya tidak kepikiran. Daun pandan tadi udah kita cuci, kita masukkan bersama gula merah. Ada juga cengkeh dan kulit manis. Kita masukkan semuanya lalu kita isi dengan air penuh. Karena minuman bandrek ini baik untuk kesehatan. Karena kan bahan-bahannya itu alami semua. Jadi walaupun banyak seperti ini, habis ini kami buat guys. Karena ini masih bisa bermalam ya, 2 hari seperti itu nggak bakalan basi. Jadi kita masak sampai mendidih. Walaupun sudah mendidih, jangan langsung kita ambil airnya, kita biarkan dulu mendidih itu sampai 15 menit seperti itu, sampai keluar dulu semua zat-zatnya. Yang pasti kalau kita masak bandrek ini, tetangga juga mencium wangi kali gitu kan, karena aromanya memang sedap, pengenlah cepat-cepat kita minum. Akhirnya masak juga, kita campur dengan susu biar agak mantap gitu kan. Ini tetanggaku sudah pada ngumpul.